Maka banyak meriwayatkan bahwasanya orang yang selalu bersatu kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan dipertolongan oleh Nabi Muhammad di akhirat nanti. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi Allah meridhoi itu yang masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan pernah merasakan bangga diri terhadap kita, terhadap jabatan kita, terhadap kekayaan kita, harta kita, sehingga kita merasa paling besar, paling sempurna di hadapan Allah Taala. Maka ini dilarang oleh Nabi Muhammad, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bab mengharapkan saling mendiamkan di antara kaum muslimin lebih dari 3 hari. Kita ini, jika kita tidak suka sama orang 3 hari, maka jauh dari rahmat Allah. Sebanyak-banyaknya dia bertakwa kepada Allah, sebanyak-banyaknya dia beribadah kepada Allah, sebanyak-banyaknya dia bermunajat kepada Allah, apabila hati dia tidak menyukai orang, bahkan menyukai orang selama 3 hari, 3 hari itu, maka dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam surah Al-Maidah ayat 2, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, tolonglah perbuatan dosa dan permusuhan. Dalam hal ini kita tidak boleh tolong-tolong dalam permusuhan. Dalam hal ini, dalam sana ini, itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalam hadisnya? Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW dalam hadisnya, amal-amal mengingatkan setiap hadis menjadi hadis. Maka Allah mengampuni semua orang yang tidak menyebutkan Allah dengan suatu amal, kecuali orang yang diantara kalian atau dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Dalam Allah berfirman, hendaklah orang ini hingga keduanya berdamai. Maka dalam riwayat ini, dalam artinya hadis ini dan hadis ini Allah menerima amal doa-doanya, ibadahnya. Tapi ketika ada seseorang, 2 orang itu, dia mempunyai hati yang hasad, hasud, yang saling benci sama orang, maka 2 orang itu sama Allah Subhanahu Wa Taala disingkirkan, tidak dapat taat, disingkirkan dari Allah, tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia berdamai. Apabila dia hatinya damai, dia hatinya bersih, dia hatinya menerima atau menerima seseorang yang tidak sukanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala. Dan dalam riwayat Abu Hashim bin Abu Hajrah bahwasanya Rasulullah SAW, sahabat Nabi, mendengarkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang membiarkan saudaranya selama bertahun-tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya, seperti dia membunuh dirinya sendiri. Artinya dia tidak dapat apa-apa, dia mati. Saudaranya, bukan tetangganya, bukan temannya, tapi saudaranya. Ini mendiamkan saudaranya dalam hadis Bukhari Muslim. Maka kata Nabi Muhammad,
sempurna. Rasulullah sangat pertama Rasulullah sangat dimulai Allah, tapi Rasulullah tidak pernah merasa terlindungi. Kemudian kita bisa mengambil langkahnya Nabi Muhammad. Yang kedua, kita tidak boleh membiarkan saudara kita atau kita dan saling menyusahkan. Kita tidak boleh, karena itu menjauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.